Salam Sobat Kairos, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari Yesaya 26 ayat 8, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Sobat Kairos, hampir di segala zaman orang-orang beragama selalu percaya bahwa Tuhan pada saatnya akan melakukan penghakiman, dalam arti akan mengakhiri segala sesuatu yang hidup. Konsep penghakiman juga berbeda. Ada yang memahami itulah akhir zaman. Tetapi ada juga yang mengerti bahwa Tuhan akan berkuasa penuh akan seluruh ciptaan. Pemahaman akan penghakiman atas dunia ini sudah lama dirindukan pada zaman para bapa-bapa leluhur, karena pada saat itu keadaan bangsa Israel sedang berada dalam situasi penuh kejahatan dan dosa. Ini dimulai ketika para raja-raja Israel sudah keluar dari misi dan tujuan Tuhan memilih mereka. Tuhan yang memilih mereka untuk menjadi pemimpin bangsa itu, untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi para raja-raja justru membawa bangsa jauh dari Tuhan dengan membawa Allah-Allah bangsa lain untuk disembah dan dipuji. Inilah awal dari malapetaka bangsa Israel. Ketika para pemimpin bukan lagi untuk melayani keinginan Tuhan, tetapi sudah melayani keinginan diri sendiri. Bukan mengagungkan Tuhan, tetapi menjadi mengagungkan diri sendiri. Akibatnya adalah Tuhan murka dengan menyuruh Nabi Yesaya menubuatkan akan kehancuran bangsa itu sendiri. Ini artinya ketika firman Tuhan tidak lagi menjadi pedoman bagi raja dan bangsa akan mengakibatkan kerusakan dalam setiap sendi kehidupan. Dosa dan kejahatan tidak lagi ditakuti, kebencian dan kerakusan menjadi hal biasa. Dan ini pertanda bahwa kehancuran sudah dekat. Dalam situasi seperti itulah renungan hari ini yang merupakan pergumulan bagi mereka yang senantiasa setia kepada Tuhan, agar Tuhan menghentikan semua kejahatan dan dosa ini dengan melakukan penghakiman. Dan ketika penghakiman Tuhan datang, semua akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang Dia lakukan. Sebab penghakiman Tuhan adalah adil, semuanya tidak ada yang tersembunyi, jelas dan nyata. Penghakiman Tuhan pada zaman bangsa Israel terjadi ketika bangsa itu keluar dari perbudakan Mesir dan kemudian terjadi pada perbudakan Babel. Artinya Tuhan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan dan perbudakan, dari kuasa bangsa-bangsa lain, dari penderitaan akibat pembuangan. Semuanya bukanlah atas usaha dan kemampuan bangsa itu sendiri, tetapi adalah atas perbuatan Tuhan. Tuhan yang bertindak dan memakai cara yang kadang sulit untuk dipahami. Namun yang jelas bahwa pembebasan, kelepasan, kemerdekaan bangsa itu adalah atas kehendak dan kuasa Tuhan. Ini menjadi pengajaran bagi bangsa itu untuk mengerti bagaimana Tuhan senantiasa selalu memberikan apa yang terbaik sepanjang bangsa itu setia kepada Tuhan. Bagaimana kondisi orang-orang yang dalam penantian itu? Yesaya berkata, kesukaan kami adalah menyebut namamu dan memuji Engkau. Sekarang kita sedang dalam masa penantian, sebagaimana kita akan memasuki minggu-minggu Advent untuk minggu depan. Tindakan Tuhan melalui Yesus adalah penghakiman dalam kasih-Nya. Tetapi penghakiman di dalam Yesus Kristus merupakan perbuatan Tuhan yang paling besar di sepanjang sejarah kemanusiaan. Karena Dia sendiri yang bertindak untuk menegakkan penghakiman demi keselamatan umat manusia.
Sobat Kairos, dalam masa penantian ini yang kita yakini Dia yang akan datang kelak untuk kedua kali. Bagaimana sikap dan perbuatan orang percaya? Renungan hari ini berkata, kesukaan kami adalah menyebut namamu, menyembah engkau, memuji keagunganmu, mensyukuri kasihmu. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.